Ibu sekalian, dan yang kami hormati Kolonel Bondan Konsultan Fisikawan Medis. Kemudian juga hadir bersama kita yang kami hormati Mayor CKM Dr. Ferry Mirantara, spesialis penyakit dalam selaku Kabid Yanmed Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Ciremai tingkat 3 03 06 01 Ciremai Cirebon. Dan yang kami hormati Dokter Pelaksana Radioterapi Dr. Tirawan Suteja MKes, spesialis Onkologi Radiasi Rumah Sakit tingkat 3 03 06 01 Ciremai Cirebon, beserta atasan dan senior yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita dapat berkumpul di tempat ini secara bersama-sama dalam acara talk show peringatan Hari Kanker Sedunia pada tahun 2024 dengan tema Close the Care Gap, tutup kesenjangan perawatan. Memasuki acara pertama, mari sejenak menundukkan kepala seraya berdoa untuk kelancaran acara hari ini. Berdoa dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dok, mungkin sebelum sesi tanya jawab sharing-sharing, dokter ada materi yang akan diberikan. Selamat siang semua. Makanan enak nggak? Mana? Bawa santai aja ya. Jadi acara hari ini itu sebenarnya si Indonesia itu ada namanya Hari Kanker. Nah, Hari Kanker Dunia ini diperingati tiap bulan Februari. Awalnya itu tanggal 4, tapi biasanya 1 bulan full ini masih boleh kita membuat acara yang bisa untuk sharing sama pasien. Jadi mungkin ada beberapa pasien saya juga yang udah gak familiar di poli marah-marah dokternya. Oke, jadi hari ini mungkin kita lebih nyantai bawahnya. Saya hanya ingin bagiin beberapa mitos ya tentang kanker. Jadi mungkin yang di poli belum sempat nanya-nanya, atau mungkin kemarin habis dari poli terus pulang lihat Mbah Google, Prof Yahoo ya, lihat web-web gitu, wah ini boleh nggak, ini nggak boleh, ini boleh nggak boleh, terus bingung. Nah, hari ini tuh dikumpulin buat Bapak dan Ibu bertanya. Ada pakarnya, Dr. Ridwan. Ya, kalau saya bisa jawab, saya akan coba menjawab. Nah, hari ini saya pengen bagi dulu nih. Biasanya pasien itu selalu nanya, selalu poli, dok, saya katanya tumor. Tumor sama kanker beda nggak sih? Nah, siapa yang bilang tadi sama? Gitu. Ada yang bilang sama? Apa? Jadi gini, intinya tumor itu benjolan apapun yang tidak tumbuh semestinya di badan kita. Tiba-tiba di sini ada ini, itu tumor. Nah, benjolan itu kita bagi lagi, bisa jinak, bisa ganas, ya. Ketika benjolan itu jinak, ya udah kita anggapnya tumor jinak kita sebutnya. Tapi ketika benjolan itu ganas, menyebar dengan cepat, dia bertambah besar atau rusak ke sekelilingnya, nah disebut dengan tumor ganas atau kanker. Ya, jadi harus dibedain dulu. Jangan sampai kita tenang. Ah, dok katanya tumor, santai dok, nggak usah diterapi juga kan. Kanker juga bisa dicegah, tapi dengan cara hidup sehat. Ya, hidup sehat itu apa? Contoh, makanya kenapa nih snacknya hari ini dikasihnya rebusan. Bukan rumah sakit nggak modal, bukan. Ada tujuannya. Sebenarnya yang bagus tuh rebusan katanya, kata guru-guru saya. Katanya. Tapi nggak enak biasanya, nggak ada yang ngambil tuh biasanya. Coba, ada yang ngambil nggak tadi? Bisa aja nih. Masih kurang. Oh, masih kurang. Ya udah nanti Bu, rebusan tapi jangan sini ya. Nggak boleh. Rebusan doang. Jadi kita harus hidup sehat. Hidup sehat tuh sebenarnya nggak usah terlalu ketat banget. Kadang-kadang pasien kita tuh ada yang parno. Aduh, hidup sehat tuh, wah saya harus jagain. Lihat kalengan, waduh banyak kadaluarsa nggak makan. Ini ada pewarna nggak makan. Ini ada pengawet nggak makan. Terus makannya apa? Nggak ada. Nggak makan ya jadinya ya.
Sebenarnya nggak terlalu ekstrim, ya. Contoh yang paling mungkin makanan yang paling berbahaya itu yang bakar ya, yang dipanggang. Itu saya selalu dipolik, mungkin ya. Saya selalu ngomong 3 itu, yang dibakar, ya, pengawet, sama pewarna. Pewarna tuh yang ekstrim deh. Misalnya di minuman, yang warnanya hijau, ungu, biru, itu kan udah jelas ngeri ya. Kalau cuma dikit-dikit mah ya udah bro. Karena kalau ekstrim nggak makan kita ujung-ujungnya, cuma nasi sama garam. Terus dia garamnya ada pengawet itu udah garam, ya udah nasi doang. Nasinya nggak ada yang premium gitu, katanya lagi rame beras nggak ada. Oke, ini pertanyaan yang paling penting ya. Pasien saya selalu 100% nanya, dok saya kena kanker, saya bisa sembuh nggak sih? Saya jawab enggak. Enggak tuh, hati-hati ya. Saya nggak bilang artinya ibu divonis akan meninggal dan sebagainya, nyiapin warisan, enggak. Makanya untuk supaya dapat hasil yang bagus, selalu ditekankan semakin dini deteksi kanker, semakin mungkin kanker itu terkontrol dengan baik. Ini mungkin standar aja. Terapi kanker itu ada apa aja sih dok? Biasanya ini mungkin di bidangnya dokter Ridwan ada operasi, kemo, disinar, mungkin sama obat hormon ya. Biasanya mungkin yang kanker payudara biasa ada yang minum obat hormon 5 tahun. Nah ini dengan dokter Ridwan. Sama mungkin yang agak-agak canggih nih sekarang ada yang namanya imunoterapi dan sebagainya. Tapi sayangnya ini belum tercover oleh BPJS karena satu terapi siklus itu bisa bermiliar-miliar. Jadi ada pasien guru saya dulu, dia imunoterapi itu sampai 2M harga rumah. Nah ini nanya juga nih, sering banget, dok saya kanker, kata Mbah si Inu katanya boleh nggak makan obat alternatif? Ya sering nanya mungkin ya. Yo ngaku-ngaku ibu-ibunya senyum. Gini, kalau saya sih dokter yang nggak anti ya sama alternatif. Nanti dibilangnya takut saingan ya dok ya. Biasanya katanya, wah dokternya takut saingan nggak laku sama dukun ini. Gini, prinsipnya ibu bapak kalau mau alternatif mangga. Tapi ada tapi ya. 1, obat medisnya jangan ditinggalin. 1 lagi kontrol rutin. Ya, jadi selesai sinar jangan udah bye bye dok selesai tamat, oh salah, kontrol tepat waktu ya. Mungkin itu aja sih ya. Ada lagi mungkin kalau yang mau ditanyain monggo bisa tanya. Oh langsung tanya nih. Saya ingin bertanya, lalu bagaimana cara kanker agar tidak tertimpa kepada kita semuanya? Apa penyebab kanker itu? Agar kita bisa mengatasi kanker. Terima kasih. Oke. Gini, sampai sekarang baik guru ini dokter Ridwan ini senior saya udah. Saya belum pernah kita nemuin yang secara detail kenapa sih orang sakit kanker. Jujur, yang bisa kita tawan itu kanker serviks, biasanya karena HPV virus. Kanker lain gimana? Ya genetik. Ujung-ujungnya apa nih? Manusia itu kalau udah nggak tahu, kita nyalain apa? Yang di atas. Ini ujian. Tapi kenyataannya memang itu. Ini ujian buat kita semua. Ya. Jadi saya nggak bisa ngejawab bapak dan ibu, kenapa dok saya kena kanker? Oh saya nggak bisa jawab. Saya hanya bilang ini ada suatu ujian yang dititip sama Gusti Allah, yang sekarang saya dan mungkin beberapa dokter-dokter lain juga belum mengetahuinya. Mungkin 10 tahun lagi, 50 tahun lagi mungkin orang dengan ilmu bisa tahu. Tapi saat ini kita nggak tahu. Yang kita tahu misalnya contoh kanker serviks nih bisa gara-gara HPV. Caranya gimana supaya mencegah tadi? Disuntik. Atau misalnya kanker payudara, misalnya nih yang sering temuin waktu gadis atau waktu masih muda dia punya benjolan, jinak. Ah biarin aja katanya jinak. Ada beberapa penelitian bilang yang jinak ini lama-lama bisa pelan-pelan berubah sifat, ada. Tapi akan pasti itu enggak. Makanya ketika ada benjolan, periksain, deteksi ini. Cek, kok ini ada benjolan aneh. Contoh yang lebih susah, biasanya nih kasus-kasus sea recti. Sea recti itu sea usus.
Ini jujur paling susah. Di negara maju pun namanya kanker usus itu agak banyak kecolongan. Karena apa? Keluhannya cuma satu, sembelit paling sering. Kita kalau sembelit, solusinya apa? Beli buah, beli pepaya, makan. Padahal belum tentu sembelit itu sembelit biasa. Ketika dia udah ada BAB darah, ya, udah berdarah-darah, mulai nyeri, baru diperiksain. Kadang-kadang ketika diperiksa udah stadium lebih lanjut. Itu susahnya. Makanya kalau di negara bule, negara-negara sana tuh pasien itu ada bapak-bapak tuh rutin tiap setahun sekali tuh mereka periksa usus. Jadi diteropong, sehat sakit ya, mau sehat mau sakit dia teropong. Emang dapat fasilitas dari negara. Jadi diteropong aja dia. Di rektoskopi ya, kalau nggak salah kayak remote itu ya. Jadi periksa aja gitu untuk ngecek, karena susah gitu. Kalau kanker lain yang bisa mudah, contoh tadi saya bilang payudara. Makanya ketika mandi ibu-ibu, ayo raba, ya, jangan gesak-gesuk pas mandi. Kalau mau ya. Yang pencegahan lain ya mungkin caranya kita makan hidup yang sehat aja sih ya. Bapak-bapak ngerokok nggak? Bener deh, yakin. Serina mencurigakan ini. Rokok yang paling simpel, rokok. Ya, rokok itu jangan mengira bahwa rokok, oh saya nggak ngerokok, batuk pak, kenapa batuk pak? Rokok pak. Jangan mengira gini, saya ngerokok, biarin aja, saya makan akar bodo amat. Itu yang dilakukan oleh Indro Warkop, tahu? Istrinya itu kena kanker paru, berobat di Cipto, pasien saya juga. Jadi dia nyesal, waktu muda Indro ini udah kayak kereta api dia, bus. Dia sehat, yang kena kanker istrinya, karena asapnya. Ini hal-hal yang bisa kita cegah sebenarnya, cuma tinggal mau atau enggak. Satu lagi, mohon maaf banget, kanker nasofaring. Ya, kanker nasofaring itu kanker yang di belakang hidung. Di Indonesia ini hobi banget makan ikan asinan. Asinan itu disinyalir itu bisa menyebabkan kanker nasofaring. Makanya kalau dilihat secara garis pemetaan kanker nasofaring, Indramayu dan sekitarnya kita ini daerah yang paling banyak nasofaringnya. Kenapa di luar negeri, contoh nih si Jepang itu nggak ada kanker nasofaring? Karena makannya mentah-mentah, bagus, fresh. Di kita nggak makan ikan asin, nggak nikmat. Asinan itu pengaruh. Jadi kalau yang sekarang punya asinan, bertobatlah. Mungkin cukup ya Pak ya. Selebihnya salahkan yang di atas Pak. Terima kasih. Ada yang masih bertanya? Silakan Bu. Demi merchandise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dokter dan semuanya. Saya mau bertanya Bu, saya ini kan perempuan. Misalnya perempuan itu saya lihat di sini juga banyak pasien-pasien perempuan dari mulai payudara, istilahnya itu terus tadi yang dijelaskan oleh dokter tentang kanker serviks itu ya. Mungkin dari internet juga kan kita bisa melihat, tapi saya pengen lebih detail cara istilahnya mendeteksi kanker payudara dan kanker serviks kita perempuan, dan bagaimana cara pencegahannya atau penyebab dari kanker serviks itu bagaimana. Terima kasih. Ya baik Ibu, terima kasih, saya jawab. Tadi dibilang untuk kanker serviks atau kanker leher rahim Ibu ya, itu adalah salah satu kanker yang bisa dicegah dengan cara apa? Vaksinasi. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah HPV, Human Papilloma Virus. Jadi kalau Ibu pengen tidak mendapatkan CA serviks atau kanker leher rahim, Ibu vaksinasi. Sudah belum? Belum pernah. Nah, yo vaksinasi no. Datangnya kemana dok? Saya konsultasi. Dokter kandungan. Oh sudah, istilahnya kan saya sudah menginjak usia ke 46 tahun. Iya, iya. Walaupun saya sudah istilahnya lama nggak melahirkan, jadi kita itu datang ke spesialis kandungan ke rumah sakit bisa dok? Bisa, di rumah sakit ini bisa. Nah, salah satu untuk deteksi dininya adalah dengan cara pemeriksaan pap smear atau IVA test.
Ibu datang saja, ibu punya BPJS, ibu bisa datang ke lab manapun atau ke lab rumah sakit, itu bisa. Nanti datang ke dokter objek dulu, ke lab Prodia atau ke Budi Sehat atau apa ya di sini ya. Ibu datang mau pap smear itu dengan menunjukkan kartu BPJS gratis, ditanggung sama BPJS ya. Jadi ibu nanti akan diperiksa pap smear namanya. Pap smear itu adalah uji untuk melihat kemungkinan adanya CA leher rahim atau serviks. CA serviks ini mestinya bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia salah satu CA atau keganasan yang disebabkan karena virus, sehingga bisa dicegah. Mestinya bisa dicegah, ya, bisa dicegah. Nah, ibu harus pertama kali ibu periksa pap smear dulu. Di situ nanti ada beberapa kelas 1, 2 sampai kelas 5. Nah, mana yang kemungkinan terjadinya CA itu nanti ada hitung-hitungannya. Nanti dokter kandungan akan menjelaskan. Nah, setelah itu ibu juga vaksinasi HPV virus ya. Nah, itu untuk mencegah leher rahim, kanker serviks. Tapi kalau untuk tumor payudara memang belum bisa dicegah, Bu. Tapi bisa dilakukan deteksi dini. Nanti saya ada pertanyaan buat Mbak Kori, apa bedanya deteksi dini sama screening? Kalau bisa nanti ada hadiahnya. Buka Google-nya dulu. Saya yakin nggak bisa. Yang bisa diem ya. Nah, kalau untuk tumor payudara, Bu, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sendiri. Ada namanya pemeriksaan sadari, periksa payudara sendiri. Jadi ibu bisa meriksa payudara ibu dengan tangan ibu sendiri, ya, setiap bulan. Kapan itu dilakukan? Sekitar 10 atau 12 hari setelah menstruasi. Jadi misalnya ibu menstruasi tanggal 1, taruhlah sampai tanggal 5, nanti diperiksa di tanggal 10, 11 atau 12. Ibu periksa pada saat itu, kondisinya pas saat lembek-lembeknya, sehingga ibu bisa lebih gampang untuk memeriksa apakah ada benjolan. Dengan 2 jari, ibu berdiri aja di depan di kamar, atau bapak suruh meriksa ya nggak apa-apa. Telanjang dada, nah di depan kaca ibu periksa sendiri. Ya, tidak setiap hari, tidak sewaktu-waktu, itu ada hitung-hitungannya, ada waktu yang tepat untuk memeriksa. Dari situ kalau ibu ketemu benjolan, ya ibu datang ke puskesmas. Nanti dokter puskesmas akan melaksanakan pemeriksaan. Kalau dia curiga itu suatu tumor, baik itu ganas atau jinak, pasti akan dikirim ke dokter bedah. Itu, ya itu deteksi dini. Kita peduli dengan payudara sendiri. Dengan cara itu salah satunya pemeriksaan sadari, ya, periksa payudara sendiri. Dilakukan, ya dilakukan. Nanti karena benjolan di payudara itu tidak mesti tumor, ya, bisa itu merupakan infeksi atau mastitis, juga bentuknya sama, ada benjolan. Bisa juga suatu sumbatan, namanya galaktokel, itu juga bisa. Nah, untuk membedakan itu biarkan dokter yang membedakan, tapi yang penting pasien punya aware terhadap diri sendiri untuk meriksa ketika ada benjolan yang dirasa abnormal. Saya kira itu. Kenapa Ibu? Tidak ada masalah nih dok. Kan kadang kita sebagai perempuan pernah merasakan ada sedikit rasa sedih, ada sakit-sakit apa gitu, tapi hilang lagi lama lagi nggak pernah muncul itu. Apakah istilahnya dari rasa sakit itu ada rasa tidak, maksudnya tuh kita mengetahui bahwa di saya nih padahal tidak ada, tapi tuh ada rasa nyeri gitu. Iya. Itu bagaimana dok? Ya, itu namanya mastopati. Bisa saja rasa nyeri atau bahkan kadang juga tidak terasa nyeri Ibu, tumor payudara itu. Yang penting Ibu merasakan ada benjolan atau tidak. Ya, ada benjolan termasuk di ketiak. Ya, di ketiaknya diraba sendiri dalam posisi kepala, tangan menggantung lemas, Ibu periksa. Kalau Ibu mencurigai ada benjolan, Ibu datang aja ke pusat pelayanan kesehatan, ke puskesmas dulu, nanti biar dikirim ke dokter bedah. Yang penting kita care terhadap diri sendiri gitu. Tentu kita tidak bisa 100% menjawab pertanyaan ini tumor apa bukan sih. Lah hanya dari segi hanya anamnese, artinya oh iya ini terasa nyeri, ya harus beberapa pemeriksaan dilakukan Bu. Ada USG, ada mamografi, bahkan ada CT scan atau MRI kalau itu memang kecil bentuknya. Nanti ada biopsi, diambil contoh atau sampelnya, dicek patologi dan sebagainya. Artinya urut-urutannya banyak. Yang penting pasien itu care dengan cara sadari, periksa payudara sendiri, ya. Itu, ya. Itu jelas ya Bu ya. Mbak Kori, apa pertanyaan tadi? Apa beda deteksi dini sama screening? Kalau bisa itu ada hadiah 1 boleh diambil.
Nah, nggak iso toh? Ya dibaca dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya perkenalkan diri, nama saya Romli ya. Saya dari Subang Kuningan, Desa Subang ya, bukan Subang Purwakarta. Usia saya 55 tahun saat ini. Saya menderita kanker nasofaring. Udah semenjak 2 tahun yang lalu ya. Tadinya saya tidak menyangka saya kena tumor nasofaring karena yang saya rasakan hanya benjolan di bawah telinga. Tapi ternyata hasil CT scan kena kanker tumor nasofaring. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan ini dan saya dapat pencerahan luar biasa ya. Memang benar apa yang disampaikan Pak Dokter tadi. Luar biasa, saya terima kasih dan memang saya orang yang makannya bebas. Bukan asin doyan saya ya. Makanan kaleng apalagi karena saya makannya di luar terus. Nah, tapi ada yang saya rasakan dan apakah ini hanya saya saja atau juga berlaku untuk orang? Kalau rokok saya tidak, sudah 7 tahun saya tidak merokok. Akan asin udah dikurangi semenjak dokter memberi nasihat ke saya. Alhamdulillah saya baik-baik aja sekarang. Tapi ada satu, ketika saya mengkonsumsi gula, baik gula langsung, kopi, termasuk susu sisa itu ya biasanya di warung, itu saya langsung pusing kepala. Bahkan kemarin sebelum saya berobat ke sini, waktu masih sebelum saya sebetulnya saya dirujuk dari Rumah Sakit Juanda Kuningan ke Walet ke sini. Tapi waktu masih di Walet saya kadang sakit kepala sampai jungkir balik. Tapi setelah saya dapat pencerahan dari dok, alhamdulillah saya jalankan, sekarang tidak pernah lagi itu. Cuman masih ada satu, ketika saya mengkonsumsi gula, baik kopi ataupun apapun gulanya, sering sakit kepala, masih sakit kepala. Cuman saya mencoba, karena dulu ketika saya misalnya mengkonsumsi lemak, saya lawan pakai asam, jeruk lemon, peras, minum hangat, itu mengurangi. Sekarang juga saya lawan dengan itu, karena saya takut dengan obat sembarangan. Ini bagaimana? Apakah gula juga termasuk itu harus di? Terima kasih. Saya mencoba jawab ya. Mungkin ini setiap dokter akan pandangannya beda. Ini sedikit aja tadi pada diskusi itu saya akan dokter Iwan. Satu prinsip gini. Gula itu makanan untuk yang sehat, sel sehat maupun sel sakit. Jadi kanker juga makan gula, sel tubuh kita juga makan gula. Tapi ada prinsip yang lain juga. Sebenarnya kalau Bapak dalam keadaan tidak makan apapun, diperiksa, gula darah itu kan ada. Ya. Jadi gula darah itu juga tetap ada. Artinya apa? Gula itu tetap akan ada walaupun Bapak nggak makan apapun loh. Apakah gula itu bisa menjadi makanan buat kanker? Ya bisa juga. Nah, maka dari itu biasanya kita ambil jalan tengah. Ya udah, asupan gulanya sewajarnya. Karena kalau dibilang 100% gula itu menjadi kanker, toh dalam kehidupan sehari-hari kita punya gula darah. Tapi tubuh membuat reaksi. Ya, kalau gulanya nggak ada penyakit diabetes, dia akan dimakan. Gulanya disimpan di dalam tubuh. Tapi kalau dia punya diabetes, nah hati-hati. Ini akan beda lagi ceritanya. Diabetes atau kencing manis ya. Jadi kalau saya pribadi, ini akan beda-beda ya. Bapak nanya ke semua dokter mungkin akan beda-beda variasi. Gula perlu dihindari nggak dok? Saya akan jawab tidak selama Bapak mengkonsumsinya dengan sangat wajar. Wajar tuh jangan sampai gini, panas-panas gini langsung teh manis, gor. Oh gulanya langsung naik. Jangan-jangan ya kita emang terlalu tinggi aja gulanya, makanya pusing. Wajar itu maksudnya ya kalau emang haus itu minumnya secukupnya aja gulanya. Kalau mau teh manis ya sedikit aja. Saya dulu pernah diajarin waktu kuliah kedokteran awal banget. Ada yang nanyain gitu, kenapa sih nenek-nenek zaman dulu katanya kok makan gula, minum teh manis nggak kena kanker, tapi anak-anak muda zaman sekarang yang kena diabetes itu muda-muda loh, ada yang 35, 30, kok nenek zaman dulu 80 nggak kena diabetes katanya. Jadi ternyata dia bilang gini, guru biokimia saya yang ngajarin, ketika kita minum teh manis nih misalnya teh manis
Kita minum sekali teguk semua, ini yang dilakukan sama anak-anak muda karena cuaca panas. Itu gula darahnya dalam waktu hitungan menit, dia naik banget, tinggi banget. Baru sama tubuh pelan-pelan disimpan, turun. Bayangin lonjakan gula yang berkali-kali dalam sehari. Anak muda habis lari-lari, olahraga, teh manis, jebret. Dan minumnya tuh gak karuan, satu gini habis sendiri. Ya kan? Perhatiin ya, anak-anak zaman sekarang ya. Belum lagi nanti, mohon maaf nih contoh kayak produk Eat Time gitu ya, yang Time, terus atau yang kopi-kopi kekinian, itu gulanya banyak banget. Dan minumnya tuh itu yang saya bilang, bukannya langsung dicicil tuh langsung brut habisin segelas, setengah gelas. Lonjakan gulanya tinggi banget, baru dia akan pelan-pelan turun. Kalau nenek-nenek atau aki-aki zaman dulu minum teh manis nggak kena kecil manis, kenapa? Caranya gini mereka ngepel, nyeruput segelas, sedikit ya, taruh lagi, ngepel lagi. Nanti udah selesai, nyeruput lagi sedikit, jalan lagi. Artinya apa? Lonjakannya nggak akan tinggi. Ini yang disinyalir katanya mempengaruhi. Kenapa gula itu bisa jadi ada yang lebih mudah diabetesnya, juga mempengaruhi tentang kanker itu sendiri. Tapi belum ada penelitian yang benar ya. Ini hanya sugesti, saya mengkaitkan dengan ajaran guru saya. Benar atau enggaknya belum ada yang tahu. Kalau Bapak nanya ke dokter lain, mungkin dokter lain jangan makan gula. Tapi ada juga yang kayak saya yang makan gula sewajarnya. Ya, akhirnya apa? Ambil aja yang dirasa cocok sama Bapak ilmunya. Kalau Bapak ngerasa, saya minum gula banyak gak enak kepalanya, ya jangan. Kena porsi paksa tes. Tapi kalau Bapak ngerasa, saya minum gula ya gini-gini aja, biasa aja, ya udah gak apa-apa. Ya. Bingung Pak? Sama Pak, bingung saya juga. Kembali ke kondisi Bapak ya. Bapak kan penderita penyintas C-anasofaring. Ada 3 tanda atau gejala dari C-anasofaring Pak. Namanya trias C-anasofaring. Yang pertama mimisen. Nah mungkin pasien pernah mimisen tapi dia nggak terasa nih, kenapa biasa mimisen. Yang kedua telinga berdenging. Yang keempat yang ketiga diplopia, jadi pandangan kadang double. Nah itu namanya trias C-anasofaring. Tidak mesti muncul semua, bisa 2, 1 atau bahkan ya 3-tiganya. Nah jadi kalau kita mengalami seperti itu artinya menjadi aware kita sendiri. Kok telinga berdenging ya, ada apa? Segera periksa supaya tidak lanjut. Mimisen ya, jangan anggap enteng. Mimisen itu tuh pecahnya pembuluh darah itu bisa karena salah satunya C-anasofaring atau karena keganasan, apuh, kemudian dia gampang pecah. Sama diplopia, ya, pandangannya kadang double. Seperti itu ya. Jadi itu ada trias C-anasofaring, diplopia, tinnitus, sama mimisen atau apa namanya mimisen itu? Bahasa medisnya apa? Epistaxis. Nah itu ya. Di sini kami ada pasien nomor 1 ya Dok, sama nomor 2 ya. Tamu istimewa kita. Tamu istimewa kita, bintang tamu kita, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Ridwan. Ya, silakan. Alhamdulillah saya bisa menghadiri acara ini ya. Kebetulan saya pasien pertama, ibu, bapak di sini. Soalnya kan dari awal saya dioperasi sama dokter Ridwan, mastek ya, anak payudara. Setelah itu saya kemo, karena saya triple negatif ya Dok, jadi pengobatannya kemo dan radiasi saja, ibu bapak. Saya kemo 12 kali dan radiasi 25 kali. Alhamdulillah dipermudah ibu, saya nggak usah ke Bandung tinggalin anak-anak apa gitu kan. Jadi saya radiasi di sini selama 25 kali dan saya ketemu sama dokter Tirawan ya Dok. Kebetulan dokter Tirawan juga dulu dari Bandung ya Dok ya.
langsung. Alhamdulillah nggak ada kendala Ibu. 1 sampai 25 kali saya jalan terus, tidak ada kosong. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, ketemu lagi Senin gitu. Alhamdulillah, hanya efeknya di saya itu radiasi gosong aja. Itu juga radiasi yang kesekian gitu ya, gosong sama agak lecet-lecet aja ya, Dok. Tapi kata dokter nggak boleh diapa-apakan. Jadi saya nurut kan. Saya nggak, paling kalau udah perih banget saya kipasin aja, kipas terus dikasih minyak olive oil. Kalau dulu saya nggak apa-apa ya Dok ya, olive oil. Alhamdulillah berangsur-angsur pulih, gosongnya mereda, yang lupasnya juga nutup lagi. Jadi timbulnya kulit baru ya Dok ya. Alhamdulillah. Terus proses penyembuhannya itu saya 1 minggu Ibu, karena tidak diapa-apakan kan, tidak pakai minyak kayu putih atau apa gitu, digosok-gosok atau tidak. Jadi alhamdulillah reda itu gosongnya, melupasnya juga udah 1 minggu. Udah, terus setelah selesai saya kontrol lagi ke Dokter Ridwan. Waktu itu saya kontrol itu per 6 bulan ya Dok? Per 6 bulan. USG abdomen, torak. Alhamdulillah hasilnya bagus Ibu, bersih. Makanya saya pengen ngasih tahu buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkena kanker seperti saya, jangan, kalau bisa jangan tergiur sama herbal. Apalagi kita membeli dengan harga ratusan ribu, kan sekarang banyak ya iklan-iklan yang menjanjikan katanya dengan herbal itu kanker akan sembuh. Bohong itu, soalnya saya juga pernah ngerasain seperti itu Dok. Saya beli yang sekian juta, ada kan yang per paket itu per bulan itu adalah nggak usah disebutin, nggak ngefek Ibu, malahan kanker saya itu parah, hampir membusuk ya Dok, membusuk. Apalagi ada benjolan itu dipijat, diurut gitu, itu memperburuk. Bener ya Dok ya? Itu bener-bener malahan kanker yang tadinya dia dipijat, di apa, digosok-gosok, dia marah mungkin ya. Jadi membesar Ibu kanker saya. Jadi pesan saya untuk Ibu dan Bapak, kalau bisa janganlah tergiur sama herbal, sayang-sayang uangnya. Mending kita konsultasikan ke dokter. Dokter yang menangani kanker, dokter onkologi. Ya maksudnya di mana aja terserah ya Bu, tapi untuk pesan saya tolong jangan tergiur dengan herbal. Periksakan ke medis, insya Allah Bu, nurut apa kata dokter aja. Saya juga nurut apa kata dokter. Alhamdulillah setelah saya USG abdomen, torak apa, tidak ada penyebaran kanker saya. Kan kadang ada yang metas kemana gitu ya Bu, ke paru, ke usus, ke tulang. Alhamdulillah saya hasilnya bersih Ibu, radiasi 25 kali. Ibu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Atik Febi. Saya adalah penyintas payudara. Saya ketahuan atau terdiagnosa kena kanker payudara ini mulai bulan Mei tahun 2018. Jadi insya Allah sudah akan jalan selama 6 tahun. Alhamdulillah sejauh ini Allah memberikan umur ekstra untuk saya, diberikan kesehatan. Alhamdulillah saya syukurin itu. Saya terdiagnosa bulan
Mei tahun 2018 melakukan serangkaian pemeriksaan dan karena waktu itu di Rumah Sakit Ciremai belum ada pelayanan kemoterapi, jadi saya berobatnya Ciremai dan Permata. Saya ditangani di sini dan saya di kemo di Permata. Jadi saya bolak-balik aja Ciremai Permata. Saya di kemo dari Juni 2018 hingga Oktober 2018. Alhamdulillah dalam menjalani kemo itu tidak ada penundaan. Alhamdulillah hasil labnya baik dan memenuhi syarat untuk saya menjalani kemoterapi. Saya mendapatkan terapi kemo dengan neoadjuvan, jadi saya di kemo 3 kali, lalu saya mastektomi diambil sebelah kanan, kemudian saya melanjutkan kemo lagi sebanyak 4 kali. Setelah itu saya kontrol setiap bulan, kontrol rutin, hanya kontrol saja, tidak ada obat yang diminum atau terapi lain gitu, hanya kontrol dipalpasi. Kemudian tahun 2022 kalau saya tidak salah bulan Juli timbul kanker relapse di waktu yang awal itu kan di payudara kanan. Juli 2022 ada lagi, tapi bukan di titik yang lama, bergeser sedikit. Waktu itu metastase ya. Jadi sudah menjalar ke aksila dextra. Akhirnya saya dioperasi, kemudian setelah itu hasil PA-nya menunjukkan itu kanker. Jadi saya di radiasi. Waktu itu di sini masih baru, saya dirujuk oleh Dokter Sutiadi dari Permata itu ke RSHS. Suami saya, ya singkat cerita, alhamdulillah pihak rumah sakit saya diberi kesempatan untuk dapat melakukan terapi di sini, radioterapi dengan ditangani oleh Dokter Tirawan. Kalau ngobrol sama Dokter Tirawan dan Dokter Ridwan tuh berasa kayak sama teman sendiri ya Bu ya. Kita itu baik. Beliau berdua ini responsif, komunikatif. Jadi kita tuh nggak segen gitu kita pasien, aduh sama dokter kita ngomongnya gimana gitu ya. Enggak, alhamdulillah dan bukan hanya dokter-dokter saja tapi juga seluruh staf di sini. Kami merasanya di sini tuh bukan dokter kayak saudara sendiri. Iya, gitu. Apalagi di tim radioterapi, Masya Allah. Buat tim radioterapi dan onkologi juga. Jadi kami merasanya di sini tuh seperti main, mau ketemu teman, mau ketemu saudara. Karena kalau mindset kita sebagai pasien, saya mau berobat nih, udah berat. Tapi kalau kita mau ketemu teman nih, welcome banget gitu. Nah, diterimanya tuh dengan sangat baik gitu ya. Alhamdulillah. Kan radiasi kan enggak ada jarak, makanya seminggu, sebulan sekali, enggak, ini kan tiap hari. Kalau orang kan merasa kalau pelayanannya enggak itu, males gitu. Alhamdulillah saya rajin, semangat, dan sembuh. Alhamdulillah, insya Allah sehat terus ya Bu. Ya alhamdulillah Bapak dan Ibu, jadi saya menjalani 30 kali radioterapi tanpa ada jeda, ya di jedanya tuh karena hari Sabtu Minggu saja. Jadi dari bulan Agustus sampai pertengahan September. Dan alhamdulillah juga selama saya menjalani radioterapi, saya masih tetap dapat menunaikan tugas ya di tempat kerja saya. Jadi kalau pagi saya radiasi, kemudian paling sampai jam 9, setelah itu saya ke posyandu atau ke kegiatan saya yang lain. Alhamdulillah masih bisa seperti itu. Jadi untuk Bapak dan Ibu, kita sesama penyintas ya, kita sesama pasien kanker, semangat. Apalagi yang saat ini menjalani radiasi ataupun mungkin ada yang kemoterapi juga, radiasi aja. Ya, efek pada tiap orang beda-beda. Tolong kalau ada info begini begitu, jangan langsung dipikirin gitu. Wah, nanti saya juga akan merasakan seperti itu. Enggak, belum tentu. Karena efek yang di Bu Iis tadi kan gosong. Kalau di saya enggak. Jadi gosongnya cuma bintik-bintik ya Dok ya.
Jadi bintik-bintik aja Bu, bukan gosong yang gosong blek gitu, gede, enggak. Mungkin diameternya sekitar 3 sampai 4 cm ya dok ya. Cuma bintik-bintik kecoklatan gitu. Dan nggak ada yang lecet gitu gimana, enggak. Memang jujur menjelang akhir itu lewat dari 20 itu sudah ada rasa gatal. Cuman ditahan aja, jangan digaruk gitu. Kalau digaruk kan nanti lecet ya. Dan kita ikutin aja anjuran dari dokter, dari staf di radioterapi. Insya Allah kita bisa menjalani terapi ini dengan baik, kita sehat lagi. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Tetap semangat menjemput sehat ya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.